Belajar serius amat. Nah, kita di sini mau senang-senang. Apalagi tadi dengerin presentasi Pak Alek. Kelihatan kalau beliau itu orang pintar. Kata dosen saya, kalau ada orang botak di depan itu orang pintar. Kalau botaknya di belakang, itu pemikir. Dan kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pintar. Gimana kalau kita buat kesepakatan kita di sini mau senang-senang, sepakat? Sepakat. Untuk ngetes konsentrasi, kalau saya tak sepakat jawabannya setuju, kalau saya tanya setuju jawabannya sepakat. Dan Pak Nizam, ini boleh teriak keras-kerasnya? Boleh. Boleh teriak keras-kerasnya, teriak keras-kerasnya. Kenapa? Teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Ya. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk nanya apakah nggak stres atau tidak. Orang stres biasanya ditanya 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini ada bola balik kantor, kemungkinan Stres. salah satu cara menguranginya dengan cara Iya. itu boleh teriak keras-kerasnya, teriak keras-kerasnya. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Bukti bahwa Anda senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silakan. Hancur. Senyum itu mudah, Udah. gratis. Gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Ya. Yang gratis saja pelit, apalagi ya? Maka selama sesi dengan saya kita senyum-senyum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia dari semangatnya tadi, maka syarat yang kedua, kalau dengan sesi saya kita semangat. Masih semangat? Masih semangat? Kalau dulu saya kasih semangatnya coba. Tepuk semangat! Itu tepuk pramuka. Pernah nonton sepak bola? Saya kalau lagi lemah semangat, Indonesia lagi main di GBK, saya nonton Indonesia. Itu tepuk semangat. Coba. Indonesia. Kan kalau tepuk semangat satu kawan kan satu. Tepuk semangat satu. Ya. Tepuk semangat satu. Sekarang kalau tepuk semangat dua. Wah, keluarin ababnya. Tepuk semangat dua. Sekarang kalau tepuk semangat satu dua, wah. Tepuk semangat 1, 2, 1. Oke. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Baik, izinkan saya sharing. Ya, ada penunjuk waktunya di sana. Ya, tinggal 1,5 jam ya. Oke, baik. Tapi orang tua saya mengajarkan kalau saya misi belum kenal maka diminta untuk kenalan. Jadi yang belum kenal izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sehari-hari selain sebagai trainer, sebagai pengusaha, alhamdulillah Allah titipkan 8 perusahaan kepada saya. Dan saya juga membina 3 R, trainer, leader, entrepreneur. Jadi hampir sebagai trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu adalah didikan saya. Ya. Termasuk saya mendampingi leader dari berbagai BUMN, perusahaan swasta, termasuk mendampingi entrepreneur, UKM, usaha kecil miliaran, ya. Kan nama kan doa, ya. Kalau usaha kecil menengah nanti kecil terus, nggak pernah tumbuh. Ada 138 UKM yang saya bina, dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah akhir tahun kami konsolidasi, total asetnya sudah lebih dari 12,4 triliun, lumayan, ya. Ulangi buat kita semua juga, ya. Maka saran saya kalau mau belajar bisnis dari sekarang. Jangan pas MPP, masa persiapan pensiun baru belajar bisnis. Ikut pelatihan lele ke pakai. Ikut pelatihan cacing mati semua. Ikut pelatihan jangkrik bangkrut dan terakhir muring-muring jangkrik. Jadi latihannya dari sekarang. Pak, saya nggak mau jadi trainer, nggak mau jadi leader, nggak mau jadi entrepreneur. Boleh nggak titip adik saya, keponakan saya, anak saya? Boleh. Syaratnya apa? 10 bulan nggak boleh pulang. Terus apain? Ditampung di asrama-asrama yang sudah saya siapkan di beberapa kota. Ngapain di situ? Selama 10 bulan digembleng oleh tim saya. Lulus dari situ punya 4 keahlian. 1 leadership-nya oke, 2 public speaking-nya oke, yang ketiga wawasan bisnisnya oke, dan yang keempat hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dan itu gratis, nggak perlu bayar. Pak Jamil nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Pak Jamil nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak nyari sumbangan.
Terus dia dari mana? Dari keuntungan-keuntungan bisnis yang saya jalani. Jadi sekarang sudah angkatan 11, jadi sudah 11 tahun program ini dijalankan dan alhamdulillah lulusannya sudah tersebar ke banyak negara. Ya, dan sekarang sedang seleksi angkatan ke-12. Walaupun belajarnya nanti mulai bulan September tahun ini ya, tapi seleksinya dimulai dari sekarang. Insya Allah, kalau mau titip silahkan. Informasinya di mana? Di www.tapisdivision.com. Barangkali itu berkenan ringkas saya sudah menulis 15 buku dan alhamdulillah 13 bukunya bestseller. Siap mulai? Siap. Kalau gitu mohon maaf dengan segala hormat, tangan kanannya ya kan? Tepukan sebelah kanannya dan ikuti kata-kata saya. Friend. Acara sudah dimulai. HP disimpan. Jangan WhatsApp di sini. Apalagi terima telepon. Jangan lupa. Laptop ditutup. Laptop tutup. Ada kirinya. Friend. Thank you ya friend. Kalau saya mainin HP, jangan suka-suka. Cubit aja. Dan saya ikhlas. Kalau HP saya bunyi, jadi door prize. Gimana kita buat kesepakatan? Kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil dari kantor prize. Sepakat? Setuju? Kecuali yang di meja bulat saya nggak berani. Oke, siap mulai? Siap. Selamat datang di dunia yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia berubah begitu cepat. Dulu ada istilah VUCA. Apa itu VUCA? Volatile, uncertain, complex, ambigu. Saya dibantu oleh banyak perusahaan. Pak Jamil, bantu kami Pak. Kami bingung Pak menghadapi VUCA Pak. Akhirnya kami dan tim diskusi gimana caranya menghadapi VUCA. Ketemulah VUCA juga. Tapi bukan volatile, uncertain, complex, ambigu. Kenapa? Kalau kamu ingin menghadapi VUCA, pastikan punya vision yang jelas. Ini tadi vision. Punya apa? Understanding. Kita tahu ada perubahan. C-nya apa? Clarity. Semuanya transparan. Hanya kejar, lincah. Begitu itu sudah kita sosialisasikan muncul COVID. Dunia berubah. Dulu Pak, saya sebulan sekali harus ngantar istri saya belanja ke Giant. Sekarang Giant masih ada? Tutup. Istri saya belanjanya online tiap hari. Paket. Saya bilang, Ma, tiap hari kok belanja sih, Ma? Apa jawaban istri saya? Mas Jamil, ini prinsip keluarga kita, workshop. Suami yang work, istri yang shop. Biasanya Pak Ganda, kalau istri sudah bilang gitu, kita sebagai laki-laki apa? Baik. Kenapa? Karena saya kalau di rumah takut sama istri. Ya. Di sini berani atau takut? Takut. Ya. Biasanya yang sejenis itu berkumpul. Ya. Ayam berkumpul dengan ayam. Kambing berkumpul dengan kambing. Serigala berkumpul dengan serigala. Harimau berkumpul dengan Harimau. Suatu saat ada pernikahan harimau. Maka yang datang Harimau. Tiba-tiba ada satu kucing datang. Kucing, kenapa kamu datang? Ini pernikahan harimau. Apa jawaban kucing? Jangan diitulah. Kenapa? Saya dulu juga harimau. Setelah menikah jadi kucing. Di sini harimau atau kucing? Harimau atau kucing? Kantor sampai rumah? Kucing. Pak Alek presentasinya boleh kaya. Sampai rumah, Mas Alek, nyapu. Baik. COVID berakhir muncul perang Rusia Ukraina. Mungkin buat Anda yang bukan pebisnis, apa dampaknya? Saya punya tetangga punya bisnis roti, bisnisnya bangkrut. Kenapa? Karena tepungnya selama ini impor dari Ukraina. Ya. Dan anak pertama saya tinggal di Jerman, ya, karena dapat suami orang Jerman. Pak, sekarang kebutuhan di Jerman meningkat Pak. Loh kenapa Pak? Suplai energi Jerman dari Ukraina. Rusia. Luar biasa perubahannya kepada itu. Maka sekarang eranya bukan lagi VUCA, namanya BANI. Apa itu BANI? Brittle, rapuh. Sudah rapuh, anxious. Anxious apa? Cemas. Maka sebentar-bentar healing. Maka sekarang kesehatan mental menjadi isu dunia. Dan berdasarkan riset, 22% penduduk dunia itu stres. Jadi kalau sekarang ada 200 orang, berarti yang stres kurang lebih 40 orang. Stres, ya, anxious. Dan kemudian yang ketiga apa? Non-linear. Non-linear itu tumbuh
cepat, bisa juga bangkrutnya cepat. Orang yang dulu terkenal luar biasa, gara-gara cuma penjual es teh. Woi, jualan teh dua, goblok, langsung. Ya. Begitu juga Pak, ada YouTuber di Indonesia, sepasang suami istri, Anda mungkin nggak terkenal, Anda mungkin nggak kenal sama dia, tapi ternyata apa? Dia YouTuber yang penghasilannya paling tinggi di besar. Indonesia. Setahun berapa? 183 miliar. Sekarang sudah non-linear, bisa eksponensial. Maka kemudian apa? Bandinginnya apa? Incomprehensible, susah ditebak. Anda yang main sosial media tahu sekarang kayak apa sih algoritmanya Instagram, gimana sih algoritmanya X, susah ditebak. Maka kita diingatkan oleh seorang yang ahli. Ada dua orang yang sering jadi perhatian kalau ada investor ya. Siapa? Rupert Murdoch sama George Soros. Kalau dua orang ini kemudian dia menahan uang, kemungkinan apa? Tahun depan krisis. Kenapa peliharaan uang? Karena ketika krisis dia akan beli perusahaan-perusahaan yang lagi dijual murah. Nah, Rupert Murdoch mengatakan, sekarang dunia berubah begitu cepat. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka sekarang eranya era enter. Bukan entar. Sebab kalau kita entar, ibarat anak muda, gue yang pacaran, dia yang lamaran. Kenapa cuma entar? Maka saya terus senang dengan gaya Pak Alek. Gaspol, itu enter. Ya, tepuk tangan buat Pak Alek. Ya, enter. Maka kalau dalam dunia bisnis muncul quote apa? Pernah saya sebar di website di sosial media saya, itu dari saya. Kalau dunia sekarang mau menang, ada bisnis mau menang, ingat apa? Quote-nya? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan silat, mohon izin Pak Nizar. Enggak, kalau itu tanggung jawab Anda, wewenang Anda, kerjakan. Gaspol, salah? minta maaf. Jangan sebentar, mohon izin Pak Nizar. Ya. Setuju Pak? Setuju. Kalau itu tanggung jawab Anda, wewenang Anda, kerjakan. Salah? Minta maaf. Jadi lebih baik minta maaf daripada saya garis bawahi ya, ini untuk pekerjaan. Kalau jangan dipakai di yang lain. Karena bapak-bapak sudah mulai curiga saya bilang. Lebih baik minta maaf daripada izin. Pulang dari sini langsung ke Cianjur, langsung ke Sukabumi. Nikah siri di sana. 3 bulan kemudian ketahuan istrinya, Pak, nikah lagi kok gak minta izin sama aku sih Pak. Ya, waktu itu saya ikut seminar Pak Jamil, dia punya quote yang bagus, lebih baik minta maaf daripada langsung dipakai. Enggak itu toh pekerjaan. Eranya sekarang enter. Kalau itu tanggung jawab kita, kalau itu undang kita, kerjakan. Salah? Kenapa? Karena kalau Anda takut salah, Anda akan maju. Mana ada orang yang hebat di dunia nggak pernah salah? Kita pasti pernah salah. Makanya nggak usah takut. Ya Allah, ngambilin lagi dimarahin Pak Nizar. Wajahnya wajah gaspol. Nah, kalau wajah Pak Nizar ini wajah target kan? Jadi jidatnya kelihatan. Ini target ya. Bahkan mungkin ada di sini sekarang kalau di black 737 ya. Maka kalau itu sudah kita tahu, sekarang adalah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maka ayo, nggak usah takut. Nggak ada manusia yang sempurna. Pasti kita pernah berbuat salah. Yang maksum itu hanya Nabi. Tapi kalau kita pasti berbuat salah. Makanya Bill Gates itu hebat kalau dia mewawancara orang-orang pilihannya, ditanya, apa pertanyaannya? Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Anda boleh pilih. Saya kasih cash 100.000. Atau Anda nanti bisa tes potensi. Tes potensi itu apa? Untuk tahu kekuatan Anda itu apa, kelebihan Anda itu apa. Kalau Anda tes di luar itu 550. Hari ini saya bayarin. Ingat tadi Pak, silakan, saya bayarin. Salah jawab, bayar 5 juta. Bill Gates kalau mau cari orang, dia ingin dijadikan timnya, pertanyaan yang wajib itu Pak. Dia akan bertanya, sudah pernah gagal belum? Belum. Begitu dia jawab, dicoret sama dia. Berarti ini bukan orang hebat. Kenapa? Tidak pernah gagal. Orang hebat itu pasti pernah gagal. Kalau nggak pernah gagal, kemungkinan apa? Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang menantang sehingga pernah gagal. Ya. Wong kita waktu SD, SMP, SMA mau naik kelas ada ujian? Ada. Begitu juga kalau dalam hidup ini kalau mau naik kelas pasti ada ujiannya. Jangan hidupnya santai saja.
Makanya ketika anak saya kuliah di Jerman waktu itu telepon, Pak, bisnisku bangkrut lagi Pak. Gak apa-apa nak, jatah bangkrut 7 kali. Kamu baru 4 kali bangkrut, masih kurang? Iya. 3. Habiskan jatah bangkrutmu waktu masih Muda. supaya waktu pas nikah nggak bangkrut. Aku mau minta nasihat dari Bapak. Nasihat dari Bapak, pulau Gunung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Apa jabatan nasihat? Ya Bapak, nasihatnya itu lagi. Oke, nah kamu di Berlin suka naik sepeda nak? Kadang-kadang. Bapak ingin tanya sama kamu, kalau kamu naik sepeda biasa nak dan genjot, sepedanya jalan, itu artinya apa? Sepedanya biasa, nggak digigit tapi dia jalan. Di turunan. Kalau kamu harus genjot supaya jalan, ditanyakan apa pelajarannya nak? Kalau hidup kamu serba mudah, jangan-jangan itu sedang menurun tapi kamu nggak sadar. Tapi kalau kamu harus mengeluarkan energi, jangan-jangan itu sedang menuju puncak kesuksesan. Siapa kita? Impota? Jiwa kita. Jiwa Jiwa kita. kita? Impota. Impota? Mandiri. Impota? 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 Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Apa pada kesempatan ini? Eranya sekarang era eksponensial, non linear, tumbuhnya eksponensial. Kalau Anda cuma santai-santai, rasa ngoyo-ngoyo, di dapur tajuk PGPS, pintar goblok penghasilan sama. Anda akan tertinggal. Kenapa? Sekarang eranya era eksponensial. Ini yang hadir semuanya pemimpin kan? Iya. Dan karena ini adalah eranya eksponensial. Maksudnya eksponensial apa? Pertumbuhan itu kalau linear begini. Namanya bisnis kan harus tumbuh. Hati-hati dengan bisnis yang mau menyiapkan tumbuh eksponensial. Mungkin awalnya dia nggak kelihatan. Mungkin dia pesaing baru yang kelihatannya tumbuhnya biasa-biasa aja. Tapi kalau dia kemudian menyiapkan dengan sangat baik, dia akan tumbuh pada titik tertentu. Warna merah itu menyalurkan warna biru. Dan Anda semuanya warna merah berarti adalah eksponensial. Nah, berarti sekarang eranya era eksponensial. Era eksponensial apa? Untuk menang di eksponensial kita membutuhkan apa? Membutuhkan pemimpin yang juga eksponensial. Dan alon-alon asal kelakuan. Itu moto zaman dulu. Zaman dulu gara-gara apa? Kura-kura balapan sama kelinci. Kelinci bilang, hei kura-kura, ayo balap lari. Kelinci ayo balap lari. Ayo. Kelinci lari. Begitu di tengah jalan, kura-kuranya ya, lele dia. Akhirnya dia duduk, dia tiduran kelincinya. Kura-kuranya di belakang Maju kan, Bos. pinter. Kelinci, sorry ya, aku duluan. Siapa yang menang? Kura-kura. Itulah alon-alon asal kelakuan. Kelinci bangun. Hei, aku kalah sama kura-kura. Ayo kura-kura kita balap lari lagi. Ayo. Soalnya yang finishnya dia. Sekarang kelinci mengerahkan semua energi, mengerahkan kemampuan, fokus pada garis finish. Siapa pemenangnya? Kelinci. Kelinci. Berarti alon-alon asal kelakuan kalah sama orang yang punya visi, sama orang yang mengerahkan semua energi, sama orang yang punya spirit. Ya, jadi jangan sampai lagi portal kantor pusatnya di Jogja. Alon-alon asal kelakuan banyak aja. Rasa ngoyo-ngoyo Pak seperti tua. Kita itu santai aja Pak. Wah kemarin kita sampai enggak sekarang eksponensial itu. Dan karena sini saya ada leader, ya, apa itu eksponensial? Pemimpin yang mampu menggerakkan anggota timnya mencapai hasilnya eksponensial. Nih, kira-kira Anda tipe yang mana nih? Eksponensial leader cirinya 2. Ada terobosan, ada dukungan. Ada nggak pemimpin yang sudah nggak punya terobosan, nggak punya dukungan? Ada. Pokoknya dia asal ngantor, stormu. Ini namanya bad leader. Nggak punya terobosan, Gak punya dukungan. nggak punya dorongan. Sama anggota timnya pun nggak dukung. Bahkan anggota timnya berdoa, mudah-mudahan dia pensiun gini. Mudah-mudahan dia nggak jantung, ginjal, paru-paru, asam urat, sehingga nggak kantor. Sekarang sudah ditemukan obat asam urat ya, yaitu emping. Benar Pak, ternyata menurut tulisan itu emping menurunkan asam urat, turun dari mulut ke kaki. Ada juga pemimpin yang apa? Dukungannya banyak
tiba-tiba saya dipimpin dia itu senang banget. Kekeluargaan itu luar biasa. Dia dapat dukungan dari anggota Timnya. tapi nggak pernah punya terobosan. Terobosannya apa? Rasa ngoyo-ngoyo. Nggak bakal jadi direksi. Tapi itu namanya Populis populis leader. leader. Yang penting tuh di tim partai itu kekeluargaannya, rasa ngoyo-ngoyo. Orang itu bonus juga. Populis leader. Ada pemimpinnya apa? Bisa. Yakin targetnya tercapai? Gaspol. Gak perform SP1. Dia proposalnya banyak, tapi gak dukung sama anak. Banyak. Mudah-mudahan dia segera pensiun. Itu namanya apa? Idealis leader. leader. Anak buahnya banyak yang stres. Dan sekarang ada yang apa? Dukungan dapat, terobosannya banyak. Itu namanya Eksponensial leader. Saya ingin tanya kepada para pemimpin yang hadir di sini. Anda termasuk kuadran yang mana? Yang warna mana? Hitam, kuning, Merah. merah, yakin? Yakin. Baik, karena sudah di era itu, maka seminar saya cukupkan sampai di sini. Selesai. Kenapa? Oke, merah. Kalau skala 1 sampai 10, 10 itu yes, Pak, sudah sempurna, Mbak. 1 baru mulai. Kira-kira sekolah Anda berapa? Ini bukan masalah hebat atau tidak hebat. Ini masalah saya di sini tadi dari hotel saya tempat nginep itu naik Grab. Ya. Ketika karena Pak Endel saya sudah pulang di Jakarta. Ya. Ketika saya naik Grab yang ditanya pertama, Pak, dijemput di mana? Diantar ke mana? Ya. Maka kita harus tahu kita kedudukannya di sini. Yang ada di sini pun nggak apa-apa. Yang penting tobat. Nah, selama ini nggak dapat dukungan, juga nggak ada terobosan. Terus ya sekarang senior, karena ini saya termasuk pendahulu. Sudah ada sejak tahun 2011 saya gabung sini. Bahkan saya bergabung di Impota sebelum Impota berdiri. Saya tanya Pak Nisa saya. Boleh jadi dia nggak ada terobosan, nggak ada dukungan, bahkan datang ke kantor telat pulang. Tepat. Dipanggil sama Pak Bambang, kenapa kamu datang telat pulang cepat? Sorry bos, dalam hidup saya punya prinsip bos, dalam 1 hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan. Tadi saya datang terlambat, maka pulang tidak boleh terlambat. Boleh jadi ada yang boleh jadi ada apa? Yang hobinya ngelawak, yang hobinya menyenangkan anggota T, tapi nggak punya Terobosan. nggak apa-apa. Tapi Anda sadar di mana? Atau selama ini Anda kejar target-target, tapi tidak memperhatikan, tidak menguang ke orang, sehingga Anda tidak dapat dukungan. Boleh jadi, tapi hari ini saya ngajak, yuk kita jadi exponential leader. Maksudnya apa? Exponential leader ini. Exponential leader adalah mampu menggalang dukungan dan membuat Terobosan. yang menghasilkan revenue besar. Karena banyak juga orang buat terobosan nggak ada revenue-nya, atau nggak ada berdampak buat revenue. Dan juga menghemat cost dan melesatkan profit serta memberi benefit berlipat kepada semua stakeholder. Kalau gitu, lanjut atau lanjut? Lanjut. Kita pelajari, walaupun ini inspirasi ya. Nanti kalau mau diperdalam, boleh nanti ngobrol-ngobrol sama saya. Kalau pertanyaannya Pak, apa 3 aksi kunci untuk menjadi exponential leader Pak? Ingat ya, yang saya bahas ini Anda sebagai seorang leader. Supaya saya bisa membawa tim saya Pak, tumbuh eksponensial Pak. Bapak Jamil sudah membuktikan belum? Nanti cuma trainer, cuma ngomong doang, jualan apa, jualan itu udah. Enggak, saya sudah membuktikan. Setahun setengah yang lalu saya mendirikan perusahaan baru. Dan saya bilang, tahun 2024, akhir sudah ada 100 cabang saya bilang. Dan alhamdulillah, akhir tahun ini saya sudah punya 124 cabang. Bahkan saya sudah punya di Kuala Lumpur. Kenapa? Berarti itu eksponensial. Karena kalau saya ngajarkan, saya tidak melaksanakan berarti apa? Nanti akan Anda membuat meme di sosial media. Hidup tidak semudah cocote trainer gitu. Kalau saya sudah membuktikan, gimana caranya Pak? Apa 3 kunci Pak? 3 aksi yang membuat kita eksponensial leader Pak? Yang pertama, ini inspire greatness. Apa itu inspire greatness? Seorang pemimpin itu tugasnya Menginspirasi. menginspirasi. Apa yang diinspirasi? Greatness. Jadi nggak boleh seorang pemimpin itu fokusnya menginspirasi. Nanti kalau tercapai target kamu dapat bonus, kalau tercapai target kamu dapat ini, itu mengajarkan anggota tim Anda transaksional. Yang diinspirasi adalah greatness. Apa itu maksudnya?
inspirasi membuat seseorang memiliki dorongan untuk melakukan atau merasakan sesuatu. Anggota tim ada itu terus, gila kalau dia sambutan, aduh, semangatnya menggelor. Kayak bungkam aja. Berikan aku 10 pemuda, aku akan gemparkan dunia. Gitu. Kalau kasih sambutan itu semangat. Kalau kamu saya ubah, berikan aku 1 wanita, maka akan aku lahirkan 10 pemuda. Boleh coba, ya? Boleh coba. Sementara Greatness apa? Greatness itu kualitas seseorang untuk menjadi hebat. Sehingga apa? Sehingga mampu mewujudkan pencapaian tertinggi yang diinginkan. Jadi kerja tidak hanya sekedar Kerja. kerjanya tidak hanya rutin. Rumah, mobil, kantor. Senin sampai Minggu lanjutin itu, Minggu sore sudah jangkrik. Besok ketemu Pak Nijar lagi. Sudah ada Pak Nijar, ada Pak Alek. Gaspol terus. Awas lupa remnya belum. Kalau kita cuma rutin, rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, Profesor Hamka sudah mengingatkan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, Monyet juga. kalau kerja hanya sekedar kerja, Kerbau juga hidup. Kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau, kita adalah Manusia. Kita adalah importer. Kita adalah Importa. siapa kita? Importa. Maka kemudian tidak rutin. Karena kalau cuma rutin rumah, mobil, kantor, mobil, rumah, hati-hati. Di masa tua bisa menjadi kelompok P17. Pergi pagi, pulang petang, pada teot, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pacik pula, pas pensiun penyakitan. Itu apa? Karena kerjanya cuma rutin. Maka harus ada bisnis yang Anda perjuangkan. Bisnis apa? Tentukan pencapaian tertinggi Anda bersama tim. Yang itu sejalan dengan vision. Ya, makanya tadi importa, one team, one vision, one spirit. Importa, One vision, one spirit. maka kalau Anda mencusuk pencapaian tertinggi, pastikan bahwa pencapaian tertinggi yang mau Anda raih itu sejalan dengan visi perusahaan. Perlu mendapatkan pencapaian tertinggi. Yang disebut pencapaian tertinggi itu kayak apa? Kenapa? Karena Greatness itu harus menantang. Tadi dari 800 miliar ke 737 miliar. Menantang nggak? Menantang. Apa cirinya menantang? Itu kayaknya maka yang kedua ini menggetarkan. Maksudnya menggetarkan apa? Muncul rasa takut. Kalau belum muncul rasa takut, namanya belum greatness. Anak nomor 2 saya presentasi. Saya tanya, nah, Bapak ingin tahu saat Indonesia masih 100 tahun Indonesia merdeka, berapa aset perusahaan? Apa jawabannya? 1 triliun, Pak. Yakin tercapai? Yakin. Muncul rasa takut nggak, Pak? Enggak, Pak. Optimis. Berarti belum greatness. Terus berapa, Pak? 5 triliun. Gimana caranya? Ya Bapak nggak tahu, itu kan bisnis kamu. Bapak kasih waktu 3 minggu. Hanya 3 minggu, dia presentasi, ya. Setelah presentasi itu, diikut saya tanya juga, bagaimana Pak? Ya nggak tahu. Bapak bukan lulusan Jerman, kamu kan lulusan Jerman. Terus Bapak dulu anak orang miskin, kamu sekarang anaknya tokoh nasional. Terus saya kan dulu pernah terpilih menjadi apa? 3 triliun terbaik di Indonesia kan? Oke. Terus ya kamu tahu. Hanya selesai dia presentasi, Pak. Setelah aku hitung Pak, nggak sambung. 5 triliun terus 3 triliun Pak. Yakin kamu? Yakin Pak? Muncul rasa takut nggak? Ya antara grupnya ada Pak. Harapannya Pak, kalau bahasa agama, rojaknya itu Pak, tapi ada kaumnya takut. Nah itu berarti benar, salah. Berarti kita sepakat ya, tahun 2045 bisnis kamu senilai 3 triliun. Siapa? Sekarang pertanyaannya, 737 sudah merasa takut belum? Aku sudah. Yakin? Yakin? Yakin. Bisa? Muncul rasa takut nggak? Ada sih. Ada. Kalau nggak, Kan tadi asal cabangnya sampai ada takut gitu kan. Asal pembukaan cabang ada. Asal servis apa sebacanya belum. Deg-degan dulu. Kenapa? Dan jangan lupa, selain menantang, kenapa sih kok perlu muncul rasa takut? Saya boleh kasih ilustrasi Pak ya. Saya dulu ketika awal jadi trainer,
Kan saya selalu kalau mengerjakan sesuatu selalu tanya apa kisah sukses faktornya ya. Ternyata kalau mau jadi trainer hebat itu harus menulis buku. Padahal saya nggak punya bakat nulis karena guru saya dulu bilang begini, Jamil kamu nggak punya bakat nulis. Sebab kalau kamu nulis apa saja depannya pasti pada suatu hari. Ya. Ini yang ketawa sama dengan saya. Yang ketawa kalau saya kasih direksi kertas tolong gambarkan pemandangan yang paling indah. Saya sudah tahu gambarnya. Gunung, jalan, sawah. Ada matahari. Ada matahari. Sawah, ada 3 burung terbang. 3 burung ya. Tapi apa? Caranya gimana? Kita booking hotel, kita kirim undangan ke hari perusahaan, kami akan konsen buku pas Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Padahal bukunya belum ditulis. Terus kita bilang, ini buku belum ditulis. Kalau mereka datang di acara kita, buku belum ada. Padahal kita menjanjikan mereka dapat buku, hancur kita di sekitar itu. Akhirnya masa gimana? Terinspirasi dari mana? Kisah seorang raja punya anak cantik jelita, menjadi rebutan para pangeran. Rajanya bingung, siapa yang saya jadikan menantu ya? Akhirnya raja membuat saya marah. Saya akan memilih menantu saya pada tanggal sekian bulan sekian. Siapa yang menjadi pemenang itu adalah menantu saya. Maka di waktu yang ditentukan, raja itu berdiri di sini, depannya sungai, para pangeran berdiri di sebelah sana. Dan raja mengatakan, wahai para pangeran di seberang sungai sana, siapa yang ingin menjadi menantuku? Berenanglah. Yang sampai duluan jadi menantuku. Siap, siap, sebentar. Pengawalnya diminta melempar daging ke sungai. Ternyata Ada buaya. Rajanya bilang lagi, wahai para pangeran di seberang sungai sana, siapa yang ingin menjadi menantuku? Berenanglah. Ditunggu 5 menit, ada yang berenang, 10 menit, nggak ada, 15 nggak ada. Tunggu 20 menit, ada orang berenang. Wah, rajanya, wah, dia dimakan. Buaya, lari di atas bumi, nyelam, dikejar buaya, berenang dia cepat, lari lagi ke pemangku, dan akhirnya sampai di seberang sungai. Sampai dia, raja menyalami, selamat kamu calon menantu. Ayo kita ke istana, kamu saya nikahkan dengan anakku. Sebelum saya bawa, adakah yang mau kamu sampaikan? Dan pangeran bilang, wahai pangeran seberang sungai sana, siapa yang tadi dorotin saya ke sungai? Kadang-kadang Pak Nijat itu dijorokin. 2 hari kelar ya, 2 hari kelar. Nggak mungkin Pak, mungkin. Pressure ya. Kenapa perlu dihadirkan? Saya tidak tahu apakah anak saya nanti dapat 3 triliun atau tidak, tapi pokoknya setiap ketemu sampai di mana kan tadinya kita tahu kamu lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, kamu harus berkontribusi untuk Indonesia. Nah, maka selain menantang menggetarkan yang baik, sukses mulia. Maksudnya sukses mulia itu apa? Anda berhasil, tapi keberhasilan Anda juga memberi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Bukan hanya kita berhasil, yang penting dia selamat, bodo amat dengan lo, gue, N. Makanya saya tadi senang Pak sambutannya. Apa sambutannya nih? Masih kan? Jangan suka menjelekkan orang yang memberi makan. Jangan suka menjelekkan orang yang berbuat baik bagi. Kenapa? Sukses mulia. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Tarik napas. Sukses. Kemudian lepaskan. Kemudian. Gak boleh hidup hanya sukses saja. Yang penting dia berhasil berawal dengan yang lain. Gak boleh juga hidup hanya mulia saja. Belum sukses sudah berat mendirikan panti asuhan Panti Jompo. Akhir bulan dari sumbangan ke sana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana. Maka kehidupan terbaik itu sukses. Kita berhasil, keberhasilan kita memberi manfaat buat banyak orang. Berarti kayak orang bernapas. Mari tarik napas sudah. Tahan sampai jam 5. Nah bisa. Hidup itu sukses mulia. Getarkan. Maka pertanyaan saya, apa greatness Anda? Mau dijawab sekarang atau nanti? Saya, Pak Nizar, kalau sudah level-level pimpinan manajer, yang di bawah saya langsung waktu saya di sini saya tanya, apa greatness kamu? Kalau dia A, I, O, E, O, saya kasih waktu 1 jam, kamu rumuskan. Kalau kamu nggak cocok, berarti kamu belum layak jadi leader kan? Leader itu harus ada greatness. Pertanyaan saya, kira-kira apa greatness Anda? Sesuatu yang menantang, sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang itu menjadikan Anda orang yang sukses mulia. Sudah terbayang kira-kira pulang dari sini pencapaian terbaik apa yang mau Anda kontribusikan untuk important? Atau tadi rumah,
Kira-kira apa? Ada yang bisa angkat tangan? Kira-kira apa greatness Anda? Apa pencapaian tertinggi Anda yang mau Anda berikan kepada importer di tahun 2025 ini? Apa kira-kira? Ada yang bisa katakan? Ada? Ada yang mau? Kira-kira apa pencapaian tertinggi Anda? Biar nggak dipanggil. Alek. Oke. 100.000 ya Pak? Mumpung sore Pak. Oke. Greatness-nya kebetulan saya di Departemen IT Pak, inovasi teknologi informasi Pak, terus ditingkatkan karena ini termasuk dalam hal untuk mendukung support visi misinya importer ke digitalisasi. Itu Pak. Oke, siap. Mau 100.000 atau mau tes? Tes aja, tes. Tes 550, 100.000 cash. 100.000 yang pasti. Tes di mana? Hah? Tes di mana? Di sini kan ada asesornya. Saya kira kalau orang berpikir air itu ngambil yang besar ya. Oke, terserah Anda. Tapi saran saya bukan hanya di bisnis, di keluarga saya, setiap anak saya selalu saya tanya, apa kontribusi terbaik yang mau kamu berikan untuk Indonesia? Supaya apa? Supaya semangat. Pak, apa pentingnya Pak greatness Pak? Karena ada hukum yang namanya the law of projection. Hukum apa? Law of The law of projection. projection apa? Ini layar, ada proyektor, ada laptop. Gambar di layar ini berubah kalau gambar di mana ini Pak? Laptop. The law of projection itu layar itu kehidupan nyata, laptop itu adalah pikiran kita. Berarti apa? Nasib kita sangat ditentukan pikiran kita. Dalam bahasa agama Pak, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hati-hati terhadap apa yang kita pikirkan. Ya, itu mempengaruhi hormon-hormon, mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita. Kalau nggak percaya bahwa apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita, yuk kita melakukan uji coba sederhana. Mohon maaf dengan segala hormat. Tangan kiri yang saya ke depan. Bayangkan pegang jeruk nipis. Tahu rasanya jeruk nipis? Tahu. Asem, kecut. Yang tangan kanan bayangkan pegang pisau. Yuk jeruknya kita belah bareng-bareng, tuh lihat airnya keluar banyak banget. Dan kemudian jeruknya kita jilat. Gimana rasanya? Asam. Jeruknya ada nggak? Nggak ada. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Maka saya punya kenalan, sejak mahasiswa dulu susah, sampai sekarang usianya sudah mau 60 tahun tetap Susah. Kenapa? Saya tanya. Lo kok tahu susah apa? Ya kalau mau kenaikan, ada kenaikan kelas lalu WhatsApp kita ini. Mas punya kelebihan dana nggak? Kalau ada transfer dong, kan berarti masih susah. Jadi, saya tanya apa sih kesibukan? Alah hidup kok misi-misian sekali, greatness sekali. Hidup mah mengalir seperti air. Toh setiap air yang mengalir selalu menuju ke laut. Benar? Yang jawab benar silahkan sekarang ke toilet. Ambil air sekarang. Kalian kemana? Ke laut? Enggak. Enggak sedih. Jangan sampai hidup kita nggak di arah apa begitu pensiun dari kota. Sedih. Terus saya tanya lagi, bener gue mau tanya, mau tahu dari lo greatness apa sih? Apa jawabannya? Mel, bapakku itu orang susah, mbahku susah, saudaraku susah, Pak Deku susah, di dalam rumahku ada tulisannya susah. Berarti sampai tua? Susah. Tuhan itu sesuai dengan perasaan hambanya. Maka greatness itu penting untuk kemudian kita luruskan. Makanya waktu kita kecil dulu namanya apa? Punya cita-cita. Saya heran waktu kita kecil ditulis cita-cita, begitu kita jadi pemimpin, kita nggak pernah menuliskan apa pencapaian tertinggi yang akan saya berikan kepada perusahaan di mana kita tempat kerja. Kira-kira sudah kebayang? Atau kira-kira boleh Pak satu-satu yang sebelum pulang Pak harus menyerahkan Pak greatness saya untuk importer yang belum jelas dipanggil Pak. Oke, importer sudah importer. One day, one vision, one spirit. Kira-kira gitu, ya. Oke. Dan sumpah yang kuat apa? Kalau sudah dirumuskan, saya ingin tanya, kalau habis putaran ini semangat? Punya gairah? Kan kali bertahan 2 minggu Pak. Terus kayaknya, loh kok kamu lemes lagi?
Nggak beda waktu training. Wah, training kan waktu training, diminta trainernya nggak enak, kamu nggak boleh. Lu pas hidup kan tidak semudah cocoknya trainer. Dia kan nggak lihat fakta di kota itu kayak apa. Gitu ya. Maka kemudian Kenapa kau semangatnya hanya waktu training, setelah itu males? Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan apa alasan. Kenapa itu penting? Kenapa buat Pak Alek IT itu penting? Misalnya, kalau nggak ketemu alasannya tadi gimana? Berarti apa? Kita sebenarnya robot berbentuk manusia. Tidak ada sesuatu yang diperjuangkan. Maka harus ada alasannya. Alasannya apa? Tentu ada alasan rasional. Ngapain menjadi anggota? Alhamdulillah dapat gaji. Di Jogja termasuk yang tinggi. Bahkan di bawah itu sekarang disediakan hadiah motor. Yamaha. Kenapa namanya Yamaha? Oh, iya. Ya. Kenapa namanya Yamaha? Karena dibuat di Jepang. Kalau dibuat di Arab jadi Yamaha. Alasannya apa? Anda kerja di impor lagi dapat gaji? Boleh? Boleh. Anda ingin dapat penghasilan? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi kalau itu alasannya cuma alasan rasional, berarti Anda tinggal nunggu tanggal? Gajian. Gajian tanggal berapa gajiannya? Tanggal ya Allah, gajiku di Importa itu 7 koma, tanggal 7 sudah koma. Tanggal 1 jauh banget, ya Allah, jauh banget. Dia usah sama Alek kalau dibuatkan IT yang kalau cash burn cepet gitu. Dalam 45 menit cair, Pak. Sekarang itu kalau nggak beli cash burn ya Pak, prosesnya panjang Pak, tolong dibuatin IT Pak. Karena alasannya cuma rasional. Terus alasannya apa lagi? Saya kasih ilustrasi. Saya pernah dikontrak BUMN keliling Indonesia, ngisi training dari satu tempat ke tempat lain. Suatu saat saya ngisi training di Solo. Habis sholat subuh saya jogging. Biasanya kalau jogging pagi-pagi itu ada apa? Ada orang nyapu. Maka kan ada orang nyapu, saya tanya, lagi ngapain Mas? Nyapu Pak. Saya kira orang Solo itu lembut. pasti bukan orang Solo. Akhirnya penasaran, orang kedua saya tanya, lagi ngapain Mas? Langsung dia berhenti. Nyapu Pak. Nah ini biasanya orang Solo. Saya sudah puas itu. Tapi ada orang ketiga, nyapunya sampai lari. Yang tadinya saya sudah puas tidak mau mengajukan pertanyaan, saya tanya ke orang yang punya, lari. Saya tanya, lagi ngapain Mas? Apa jawabannya? Saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda sedang kerja, jawabannya yang pertama, kedua, atau ketiga? Tiga. Lagi ngapain Mas? Kejar target. Bos saya itu wajahnya wajah target. Atau yang kedua, kejar target Pak. Atau yang ketiga, saya sedang membantu keluarga-keluarga di Indonesia supaya punya perlengkapan furniture yang nyaman dan dia istirahat di Indonesia. Sampai Pak Kapolri saja pakai impor. Keren Pak. Keren Pak. Bisa luaskan Pak. Dia lihat. Ternyata impor aku dipakai. Pak polisi. Kombes dia kombes. Bangga kita. Pasti kerjanya beda. Itu namanya alasan emosional. Ada sesuatu yang kita persembahkan, bukannya sekedar kerja, bukan sekedar tanggal 1. Ya Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang dibanggakan, beda Pak. Kenapa saya jadi inspirator semangat? Saya baru pulang roadshow di Jepang 10 hari di Jepang. Pulang dari Jepang, saya langsung ke Kuala Lumpur, isi training di Malaysia roadshow. Dari Kuala Lumpur langsung terbang ke Jogja. Ya, karena ada acara ini, saya ngadain pertemuan buat UMKM binaan saya. Dan nanti setelah lepas acara ini, kebetulan saya kan pembina lembaga Lapan ada Basnas selama di sini. Saya bilang, boleh nggak saya sharing? Ya.
Mumpung saya ada di Jogja, loh kebetulan Pak kamu mau undang Bapak. Ya. Tadinya tempatnya mau di daerah Gunung Kidul kan Pak. Saya kalau ke Gunung Kidul, maaf kecapean. Loh Bapak acaranya di mana? Saya sebutkan gedung, kalau itu acara kami pindah ke situ. Jadi Basnas pindah ke sini karena ada acara di Timur lagi. Ya. Bakat nasional. Ya. Ada alasan? Kenapa kok saya jadi trainer semangat? Di Jepang roadshow, padahal ya Allah Pak, di Jepang itu suhunya 2 derajat Pak. Ya. Saya kemarin ke Kuala Lumpur, sekarang ada di sini. Besok pagi saya pulang harus ngisi training. Ya. Di Jakarta, hari Jumatnya di Bandung. Kalau Sabtu sengaja saya libur, karena saya Sabtu sedang kuliah S3. Ya. Hari Minggunya saya sudah di Semarang. Hari Sabtunya di Bandung lagi, padahal itu tanggal merah. Semangat kenapa? Satu, ada alasan rasional. Bayarannya mahal, Pak. Boleh nggak? Boleh. Alasan emosional, Pak. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, maka saya akan berkontribusi untuk Indonesia. Lewat apa? Lewat kata-kata. Emang bisa lewat kata-kata? Saya percaya dengan ucapan orang bijak. Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Makanya semangat, Pak. Enjoy saya. Sampai saya bilang sama tim saya, ini yang undang sahabat saya, punya perusahaan saya, Pak Budisman. Jangan sampai gagal gara-gara sesuatu, apalagi gagal karena anggaran juga. Saya tidak tahu Pak ya transaksi aku. Jangan sampai Pak Budisman itu sahabat saya, sama-sama sering membina UKM. Saya tidak mau ketemu dia, ya Allah Pak, saya mau undang Bapak kok susah amat, mahal banget harganya. Karena saya kalau di perusahaan termasuk terendah yang mahal. Ya. Itu. Ini berarti Pak Misanis tahu harga saya. Dan akan semangat lagi kalau alasannya Pak. Rasional sudah, emosional sudah Pak. Alasan spiritual Pak. Bahwa kerja di Importa itu bukan sekedar urusan gajian, tapi urusan ganjaran. Bukan hanya sekedar urusan rupiah, tapi ibadah. Jadi waktu Anda kemudian menyiapkan, Pak Alek menyiapkan program itu, wah ini ibadah. Bukan yang dibayarkan wajahnya Pak Nizar. Kalau nggak selesai, ya Allah sampai slogannya terakhirnya bos-bos itu. Tadi apa slogannya Pak? Dor. Ini bos gue. Ini bos gue. Tapi kalau kita sudah spiritual yang kita bayangkan apa? Pak Nizar nggak lihat, Pak Bambang nggak lihat, Pak Ganda nggak lihat, yang lain Pak Budi Isman nggak lihat, tapi yang Maha Kuasa melihat. Maka saya akan berikan yang terbaik sebaik-baiknya. Kenapa? Tuhan yang Maha Kuasa punya CCTV. Yang CCTV itu bukan hanya melihat visi kita, isi hati kita dia juga. Maka akan saya kerjakan sebaik-baik. Kalau tidak ada dapat rasional, dapat emosional, dapat spiritual, Anda kerjanya enjoy, asik, senang, tidak cuma kritik. Loh benar kan? Saya yakin Pak Adi Supaya juga kalau tidak-tidaknya ini ada alasan. Ya. Kalau nggak ada alasan itu boleh jadi, ngapain datang ke sini? Ya. Boleh jadi karena oke ini di wilayah kerja saya dan itu membantu masyarakat, saya datang ke sini. Maka temukan alasan ini. Kalau sudah ketemu, nggak merasa kerja Pak. Saya sekarang isi training nggak sedang merasa kerja Pak. Enjoy, senang, asik. Kalau saya sebagai inspirator, apa alasan spiritualnya? Saya sebagai seorang muslim, ada hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Tepuk tangan buat kita. Jadi kalau berbagi ini bukan yang sekedar bayaran, bukan yang sekedar kontribusi untuk Indonesia kan? Saya ingin dibanggakan oleh Allah. Karena saya baca penjelasan hadisnya, maksudnya apa itu? Pak Allah itu berselawat. Ternyata apa? Begitu ada orang berbagi ilmu. Ya, tadi Pak Edi walaupun baru 5 hari kasih sambutan, memberikan inspirasi. Maka kemudian Allah akan mengatakan, wahai para malaikat, aku bangga dengan hambaku yang bernama Edi. Dia sedang berbagi inspirasi. Karena dibanggakan di hadapan malaikat, malaikat langsung mendoakan dia, jadikan Pak Edi selamat dunia akhirat. Turunkan rahmat kepada dan berilah keberkahan dalam rezeki keluarga kehidupan. Penghuni langit mendoakan, penghuni bumi, tanaman, burung, sapi, kambing mendoakan, bahkan semut di lubang yang nggak kelihatan, dan ikan di lautan yang jumlahnya triliunan mendoakan orang yang berbagi inspirasi. Jadi tadi Pak Adi berbagi di sini,
Pak Ebo itu pasti dibanggakan. Maka waktu saya menyelam di Gorontalo, ketemu ikan-ikan, saya bilang, ikan thank you. Itu ada alasan. Maka nih, para pemimpin nih, ada GM di sini. GM nanti tanya sama manajer, apa greatness-mu untuk importan? Setelah dia jelaskan, saya ingin tahu tidak alasan. Rasional apa? Emosional, spiritual. Yang manajer tanya ke supervisor. Supervisor tanya ke karyawan, untuk apa kamu kerja di importan? Jawabannya rasional, kenapa pembiayaan karyawan jangan sama? Kamu kok nggak ada alasan emosional spiritual? Iya, dia memang perusahaan langkah dulu. Tapi kalau sudah pemimpin, nggak boleh cuma itu. Apalagi kalau Anda pemimpin, tidak boleh punya 3 penyakit ini. Ini karena semua leader saya berbuka rahasia ini. Kalau Anda masih punya 3 penyakit ini, Anda nggak layak jadi pemimpin. Yang pertama apa? Blame, kerjaannya nyalahin orang. Kenapa ini pekerjaan kamu nggak beres? Iya Pak, tokonya nggak komunikasi Pak, tokonya itu ya ngomong banget ntar terjadi. Itu berarti blame. Yang kedua, excuse, pinter banget buat alasan. Ini nanti pasti Pak Ganda nanya ini jawabannya ini. Pak Bambang ini pertanyaannya nih. Kalau Pak Budi Isman kelihatan pertanyaan kapan IPO siapin? Anda siapin alasannya. Kok kenapa nggak siap disiapin alasannya? Oh kalau Pak Nizar urusan target 737. Dia akan siapkan alasannya. Pemimpin kalau ketika mau rapat yang disiapkan alasan belum layak jadi pemimpin. Dan yang ketiga, denial, menolak nasihat, menolak alasan. Lu nggak usah nasihatin gue. Gue kerja di Importa sebelum Importa berdiri. Yang punya tanah Pak. Lo nggak usah nasihatin gue. Waktu kuliah dulu IPK gue 4,0. Lo 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0, semester genap 2,0. Blame, excuse, denial. Ada 3 penyakit yang tidak boleh melekat pada seorang leader. Pertama apa? Blame. Huruf pertamanya apa? D. Kedua excuse, huruf pertamanya? E. Ketiga denial, huruf pertamanya? D. Singkat? Bed. Bed itu artinya? Tidur. Tempat tidur. Orang yang punya 3 penyakit ini lebih baik di tempat tidur. Nggak usah kantor. Make off, sleep off, turu. Kenapa? Karena orang yang punya 3 penyakit ini biasanya orang yang punya apa? Meludah di sumur yang airnya dia minum sudah tahu dapat gajah di Importa, kerjaannya jelek-jelek di Importa. Kalau nggak cocok keluar aja. Nyari kerja di luar susah, makanya tahu diri. Saya Pak, kalau ada karyawan yang punya 3 penyakit ini saya panggil. Kamu mau memperbaiki diri, atau kalau nggak bisa, buat surat pengunduran diri. Kalau tidak bisa pecah kamu. Kenapa? Karena penyakit blame, excuse, denial itu menular. Dan biasanya kalau dibiarkan akhirnya muncul FGD, Forum Gibah Discussion. Yang diomongin di gibah itu, bosnya di gibah itu, Allah kita nggak masuk akal lagi. Dia mah gampang ngomong 737, iya dia owner, yang kerjakan kita. Pertanyaan saya, apakah di ruangan ini masih ada yang punya 3 penyakit? Blame, excuse, denial. Dan kalau punya 3 penyakit ini, saya jamin Anda akan pernah maju. Dan kalau Anda jadi pemimpin masih punya 3 penyakit ini, selesai acara ini, langsung Anda bertaubat. Karena nenek moyang kita memberikan contoh tidak, blame, excuse, siapa nenek moyang kita? Laut. Ini pasti pelajaran sejarahnya bagus. Nenek moyang semua bangsa, nenek moyang semua agama. Adam Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Gara-gara digoda sama siapa? Setan. Iblis. Pertanyaan saya, apakah ketika sampai dunia Adam dan Hawa ngomong, Iblis kurang ajar. Gara-gara kamu aku diusir ke dunia, Iblis kurang ajar. Yang diucapkan apa? Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni, sungguh aku menjadi introspeksi.
Begitu juga kalau target Anda nggak tercapai, aku tanggung jawab. Bukan, ini IT nggak ada dukungan. Kalau presentasi di depan keren, tapi faktanya nggak gitu. Misalnya ya, kalau ini nggak dilihat, apa? Kok bener? Sepakat. Dan kalau Anda sudah punya greatness, Anda punya alasan apa tugas Anda? Tugas Anda menginspirasi anggota tim. Kenapa? Karena pemimpin yang hebat tidak selalu harus menghasilkan karya yang hebat. Tapi pasti pemimpin yang hebat akan melahirkan orang-orang hebat yang menghasilkan karya yang hebat. Yang kemenangan buat kita semua. Jadi yang keren itu tidak punya hanya Pak Alek. Yang keren itu anak buahnya. Ya. Tidak harus Pak Alek menghasilkan sesuatu. Bahkan apa? Nih, ada yang lain. Ya. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, kemudian apa? Belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, Anda adalah seorang pemimpin. Maka anggota tim Anda itu, kerja di importer itu semua perusahaan lokal dari Jogja membawa nama Jogja tersebar ke beberapa kota. Terus terinspirasi membuat sesuatu yang besar. Aku ingin kontribusi di sini. Aku belum memberikan yang terbaik. Dan sebagai itu adalah pemimpin. Dan ingat ya, tim yang terinspirasi 2 kali lebih produktif dari tim yang puas itu, Pak. Ada orang tim yang puas itu waktu ada. Wah, di importannya enak, dekat rumah. Lancar dan hidup bagus. Puas dia. Tapi masih kalah dengan anggota tim yang terinspirasi. Maka tugas Anda apa? Menginspirasi anggota tim. Saya sering memberikan ilustrasi, mungkin karena saya baru pulang dari Jepang. Di Indonesia kereta cepat Jakarta Surabaya, Pak. Bus itu Jakarta Bandung. Salah. Jakarta Surabaya. Mutiara Selatan. Aku Anggrek. Jakarta Surabaya itu berapa lama? Rata-rata 10 jam. 10 jam. Karena 8 jam, karena 8 jam. Saya tahu kenapa saya punya bisnis di Surabaya. Saya punya rumah di Surabaya. Kalau tiket pesawat nanti saya naik kereta. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Ya pasti lah, Pak. Ini udah di atas saya, Pak. Lokomotif. Lokomotif. Pertanyaan saya, kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Enggak. Itulah pemimpin masa lalu. Semuanya tergantung pada pemimpin. Namanya Superman. Jadi ikut acara kayak gini bolak-balik lihat handphone. Kenapa? Jadi kalau saya tinggal berantakan, Pak, semua tergantung saya. Itu seorang pemimpin, Pak. Aku lalu. Saya baru pulang dari Jepang. Saya naik kereta, jarak tempuhnya sama, Jakarta Surabaya. Ya, dari Osaka sampai Yokohama. Jaraknya kurang lebih sama jalan, tapi cuma 3 jam. Pertanyaan saya, lokomotifnya di mana? Di semua gerbong. Pertanyaan saya, sekarang bisnis cepat atau lambat? Berarti perlu adu lawa atau Shinkansen? Ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Jangan hebat sendirian. Kenapa? Karena pemimpin yang hebat, bisnisnya tetap jalan ketika pemimpinnya jalan-jalan. Kalau Anda sedang jalan-jalan kayak gini, pula balik lihat handphone, kantor kalau saya tinggal berantakan, langsung kita teriak, aku lalu aja, sombong. Sekarang kayaknya Shinkansen, bro. Orang-orang di tim ada itu yang hebat, bukan Anda yang hebat. Kenapa? Makanya pemimpin yang hebat lebih sering menepuk pundak anggota tim dibandingkan menepuk dada sendiri. Sepakat? Setuju. Masuk Pak Eko? Masuk. Maka berikutnya. Sudah berarti inspire greatness. Jangan lupa sepulang dari sini tugas Anda menginspirasi anggota tim. Pertanyaannya, kalau muncul greatness dan muncul apa? Kalau Anda membuat greatness berarti kadang-kadang muncul ketakutan. Maka yang kedua ini, ignite boldness. Ignite apa? Ignite itu memicu. Sesuai kayak korek itu. Boldness apa? Keberanian. Jangan takut, bro. Ya, orang-orang hebat itu pasti menang. Jangan.
Saya dapat istri yang cantik karena sudah 7 kali melamar ditolak. Dan saya yakin 7 wanita itu sekarang menyesal. Salah satunya suruh bangga. Jamil, iya. Boleh nggak aku meluk? Sorry, bukan Macron. Kalau kan dalam hati, cantik juga ya. Saya lagi lihat ya. Saya tahu dia karena apa? Men, gue mau jujur sama Allah. Apa? Salah satu penyesalan gue pernah nolak Allah. Terlambat. Sekarang sudah 2 yang merawat saya. Alhamdulillah aku kemarin di Jepang bareng-bareng. Akhir Ramadan selalu kita Inspirasional. Kalau Anda nggak percaya, itu tanya aku nggak tahu. Pak Ganda nanya ada pelatihannya nggak? Saya hanya memberikan pelatihan kepada orang-orang yang punya nyali. Oke, ini pembahasannya bukan poligami ya. Jadi agak tak sama dengan saya. Itu tanya anak saya. Sama dua ibunya aku. Itu anak saya. Supaya tidak dibilang, bohong itu. Iya Pak. Biasanya kalau orang berjenggot ini tapi nggak berani. Ignite apa? Menyalakan api, menstimulasi, memprovokasi, membangkitkan semangat. Saudara-saudara, mari kita buktikan. Importer dari Jogja, tapi mendunia. Bisa? Bisa. Saya di Jogja ini punya BMT Baitul Mawar tampil, namanya Bring Harjo. Dulu asalnya dari Jogja. Pak, Mas Amin, kantornya pindah Jogja? Enggak, Jogja. Bahkan ketika diresmikan oleh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono, cabangnya dulu zaman Pak Puji Habibie diresmikan juga. Terus pas buat kantor baru, Jogja, enggak apa-apa, Jogja itu istimewa. Gak usah pindah, gak usah. Kita saatnya pindah, kantornya tetap di Jogja. Bisa. Memang orang Jogja alun-alun asal dapat urusan bisnis. Pemimpin dunia yang jadi raja bukan yang sultan. Raja Jawa itu adalah impor. Dan suami apa? Keinginan untuk mengambil risiko dan mengambil langkah inovatif percaya diri dan berani orang. Berani Pak Ganda, berani. Abang punya dalil. Seorang muslim tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Boleh apa? Kalau Anda tadi sudah musuh inspirasi berarti apa? Sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kenapa? Pasti muncul rasa takut. Maka kemudian, banyak orang yang punya 10 kali. Kita akan naik 7, 3, 2, bisa? Yakin? Tapi takutnya semua takut. Kalau bisa maka Pak, tanpa ignite bonus tidak akan pernah tercapai. Maka Anda perlu menunjukkan keberanian tim Anda. Timnya yang berani. Jangan takut. Gimana memberanikan anggota tim? Ignite bonus itu penting bagi tim. Membangun tim agar berani berbuat, belajar dari kesalahan dan menghindari melakukan kesalahan. Maka kalau ada yang salah di importer, nggak usah dimarahi. Malah diundang tapi untuk presentasi supaya apa? Supaya kalau nanti kita mengerjakan proyek yang sama nggak gagal. Jangan, kamu gagal. Saya paling senang sama Bob Sadino. Salah satu guru musik saya Bob Sadino. Anggota timnya pernah mengalami kerugian 4,8 miliar. Bagaimana dia bilang, Pak pecat Pak. Gara-gara dia kita rugi untuk proyek ini. Apa kata Bob Sadino? Enak aja dipecat. Dia sudah belajar 4,8 miliar. Itu pelajaran S3. Tetap di sini. Berarti dia belajar dari kita. Nah, sayangnya kadang-kadang kita salah. Kalau berapa muka, kadang nggak terserah. Kita jadi susah semuanya. Disalahin semua kali jadi gara-gara kamu. Gimana supaya berani? Semua dimulai dari Anda sebagai pemimpin itu mengatasi ketakutan Anda. Ketakutan apa?
Nih caranya. Saya kasih ilustrasi. Menjinakkan. Bagaimana caranya melakukan gajah liar? Dilus-lus, ini kelihatannya playboy. Hah? Terjadi di Afrika dan di Thailand. Dicucuk naik ke punggungnya. Dimasukkan ke kandang, gimana ceritanya Mama masih liar? Maka saya tidak percaya ada susu kuda liar. Nah, kudanya liar merasnya gimana? Iya. Tahap pertama, tembak bius. Pingsan dia. Setelah pingsan, pawangnya bawa rantai kapal. Tahu rantai kapal? Besar. Setelah di rantai kapal kecil, pengaruh biusnya hilang, dia bangun, dia lari. Apa yang terjadi? Jatuh. Bangun lagi, lari lagi. Apa yang terjadi? Jatuh. Sampai jatuh. Pawangnya datang bawa makanan yang tidak enak. Dimakan? Dimakan orang dia lapar. Setelah dia sudah makan punya tenaga, lari lagi. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Bangun lagi, lari lagi. Apa yang terjadi? Jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan sekarang kasih makan lagi. Lari lagi, jatuh lagi. Lari lagi, jatuh. Berlangsung 2 minggu. Setelah 2 minggu, rantai kapalnya dilepas diganti dengan tali rapian. Pertanyaan saya, gajahnya lari atau tidak? Enggak. Pertanyaan saya, apakah rantai kapalnya masih ada di kakinya? Enggak. Rantai kapalnya pindah ke mana? Wah, kalau pindah ke kapal itu orang Madura. Bisnis besi bekas. Pindah ke pikiran. Ngapain aku lari? Kan sudah ada yang kasih Makan. ngapain aku lari? Nanti Jatuh. Bapak dan Ibu, padahal rantai kapalnya sudah. Enggak ada. Dan Bapak dan Ibu yang punya rantai gajah bukan hanya manusia. Bukan hanya gajah, manusia juga punya rantai gajah. Karena ternyata sesuatu yang dalam diri takut deh, ketakutannya diciptakan sendiri. Contohnya apa? Saya tidak punya bakat, ya Allah. Aku lihat saya bukan marketing, kalau ditempatin di marketing sifat, ya Allah Pak, aku tidak punya bakat. Ya Allah. Apa lagi? Misalnya, saya orangnya memang susah berubah Pak, mau dikerennya kayak apa yang kamu Pak, mentang aja Pak, mentahannya. Saya balungan kayak gini Pak. Itu juga rantai. Contohnya apa lagi? Berubah itu membuat kita susah. Udah nggak usah berubah, gini aja kita sudah menjadi yang terbaik. Ya, sudah 1,5 triliun lebih, kok masih mau terus nggak jadi orang yang bersyukur. Pakai dalil bersyukur tapi salah. Dan apa lagi ya? Saya melebih target itu dianggap cambuk. Saya nggak mau lebih target, pokoknya di target dia segitu. Kalau nanti bilang cambuk, tadi muka. Emang saya fotografer yang suka ngeliat enggak. Ya namanya ngapain berprestasi kalau karir mentok? Ya, ngapain? Apakah jadi direksi? Lanjut aja. Kalau yang ini bisa tumbuh, nggak bisa apa lagi. Lalu saya disuruh bisa presentasi, aku ditertawakan kamu kalau presentasi nggak bisa kayak Pak Alek. Ya Allah, nggak bisa. Kalau presentasi ditertawakan, itu rantai. Pertanyaan saya, kalau punya rantai gajah kita bisa maju? Potensinya terhambat Bapak dan Ibu. Itu namanya limiting belief. Hal-hal yang membuat kita itu nggak bergerak. Saya dulu juga susah bisnis, karena orang tua saya itu bilang, Mel, ini orang Jawa. Wong Jawa itu cocoknya PNS. Orang usah bisnis itu wong Padang, wong Cina itu. Sampai saya jadi PNS 2 tahun. Gara-gara ingin membahagiakan orang tua saya. Setiap 2 bulan saya pulang ke Lampung. Lobi Pak, kamu nggak cocok Pak jadi PNS. Nggak, wong Jawa PNS. Pulang saya baca buku negosiasi, gimana negosiasi Bapak? Pulang saya terpilih nggak mempan. Ikut training nggak mempan juga Pak. Kayaknya saya tanya ke guru saya, semua ilmu negosiasi sudah saya pakai, semua pelatihan, influence ada sudah saya pakai, nggak ngefek. Apa jawaban guru saya? Kamu itu jangan mengambil alih tugasnya Allah. Yang membolak alih hati manusia itu Allah, bukan hasil pelatihan. Terus diserahkan aja kepada Allah. Maka pulang saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya mengizinkan saya keluar PNS. Sampai Lampung saya ngobrol, Pak ya, Bapak itu sayang nggak sih sama aku? Ya sayang lah Mel. Kalau sayang tuh kok Bapak ngapain sih maksa aku jadi PNS? Lu kan enggak suka menderita aku Pak. Bener kan? Ya sudah kalau kamu menderita keluar aja. Bener Pak, bener. Langsung salaman saya.
Saya langsung pulang ke Bogor. Ridho ya Pak, ridho. Daripada nanti berubah pikiran. Sehingga saya nggak punya bisnis dulu Pak. Baru setelah itu saya kembangkan bisnis. Dan saya pernah dulu pada punya 11 perusahaan, bangkrut 12. 11 baru 12. Iya, ada teman saya tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Oh, ke bawah. Terus bangkrut. Plus 1. Nah, berkembang Pak. Tapi sekarang enggak, saya orang Jawa, saya buktikan bahwa saya bisa jadi pengusaha. Ya alhamdulillah ya. Punya 8 bisnis lumayan. Ya. Walaupun belum sekaya Pak Nizar. Tapi kan sesuatu ada yang beda kan? Ya. Dan itu tidak terbilang. Maka saya berarti apa nanti? Buang rantai Gajah. yang menghambat-hambat Pak. Maka mulai sekarang kalau dikasih tugas Pak, wah ini nggak bisa rantai gajah loh, buang loh. Kenapa itu akan menghambat kita? Selain itu apa? Selain menghambat yang ini tidak saya waktunya tinggal sedikit lagi. Pak, saya pikirannya sudah oke Pak. Saya ingin kasih ilustrasi. Ada juga kita bisa. Ada hambatan dari luar. Contoh, binatang apa yang lompatnya paling tinggi di dunia? Kanguru badannya segitu, dibandingkan ukuran tubuhnya, dia lebih tinggi. Kodok. Kutu. Kutu apa? Itu loncat. Kutu anjing itu mampu lompat 300 kali dibandingkan kutu. Wush! Wush! Sekarang dimasukkan ke kotak korek api. Lompat. Aduh. Satu repet. Aduh, benjol repet. Kayaknya lompatnya disesuaikan. Nggak kenal, nggak benjol. Nggak sakit. Setelah 2 minggu, dia lompat ke kotak. Hore! Aku bisa lompat tinggi sekali. Pertanyaan saya, lompatnya setinggi apa? Dia ditakdirkan Allah lompat berapa kali? 360 kali. Tapi baru lompat setinggi kotak korek api dia sudah bangga. Pertanyaannya, siapa kotak korek api di sekitar kita? Yang menghambat kita untuk tumbuh? Kadang-kadang atasan. Selama aku atasanmu, kabar kamu naik. Berarti pemimpin yang ini jadi kotak korek api langsung diteriak kotak korek api lu. Bisa juga teman kerja tumben semangat. Gara-gara training sama Pak Jamil ya, paling bertahan 2 minggu. Orang sama yang ayah pinter buduk gajinya podok. Akhirnya dia nggak bekerja, berarti teman itu menjadi Kotak korek api. apalagi gaji. Gaji di rumah kok moyo Pak, nggak usah moyo Pak. Akhirnya iya ya, gaji lu cuma segini kenapa moyo ya? Itu menjadi kotak korek api. Kalau rantai gajah bisa dibuang, sistem bisa? Bisa. Di sini sistemnya belum tersistematikan. Nggak tercover walaupun Pak Alek, Anda berbuat semuanya terlihat. Enggak. Pak Alek orangnya kecil, nggak lihat semuanya. Dan kemudian Anda sembarangan, Anda fraud macam-macam. Itu berarti menjadi kotak korek api. Kalau rantai gajah dibuang, kalau kotak korek api ya nggak bisa dibuang Pak. Uang yang menjadi kotak korek atasan kita. Masa Pak pecat atasan, ya kita yang dipecat. Mana Pak? Kalau kotak korek api bisa di kotak korek api yang membuat saya tidak mampu. Ini tadi ya. Kalau rantai gajah buang, kalau kotak korek api bakar. Cuekin. Kenapa? Yang menentukan hidup kita siapa? Bukan bos ya. Saya menentukan hidup saya. Apapun yang saya lakukan kembali sempurna ke saya. Enggak pimpinan saya. Jadi saya akan lakukan sebaik-baiknya. Kalau toh nggak dapat balasan dari sini, insya Allah dapat balasan dari tempat yang lain. Kenapa orang tua saya mengajarkan Pak Andi? Kalau saya bercerita, ada seorang raja punya 3 penasihat. Kepada penasihat masing-masing ngasih karung. Terus rajanya bilang, mau ngambilkan buah di taman. Dia bilang enggak? Ya iyalah permintaan raja. Tapi responnya beda.
Penasehat yang pertama bilang apa? Siap. Ya raja, gimana sih saya ini penasehat, masa suruh ngambil? Buah. Buah, harusnya ngambil kan tukang kebun. Maka dia ngambil buah yang mentah masukin. Pokoknya karungnya kelihatan penuh. Penasehat yang kedua, raja sibuk, nggak punya waktu, nggak akan beri saya sekarang. Ambil daun masukin, berarti masukin. Pokoknya karungnya kelihatan penuh. Dan penasehat yang ketiga, ini permintaan raja. Jadi saya harus memberikan yang terbaik. Ambil buah yang terbaik, masukin karung, buah yang terbaik, masukin karung. Sore hari mereka selesai menghadap kepada raja. Tuan Raja, kita berduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan sekarang? Apa jawabannya? Makan. Buka karungnya, makan isi. Makan. Penasehat yang pertama nyesel? So. Makan buah mentah, asem. Penasehat yang kedua? Makan daun herbivora. Penasehat yang ketiga? Makan buah yang terbaik. Bapak dan Ibu, hidup adalah pilihan. Ada paling benar penasehat pertama, kedua, atau ketiga. Saran saya? Ketiga. Kekurangan bagi kita. Kenapa pilih yang ketiga? Karena akan sempurna kembali ke kita. Enggak akan tertukar. Tidak usah khawatir. Mau dilihat Pak Nizar atau tidak, mau dilihat Bapak atau tidak. Ya, lihat Pak Ganjar, lakukan yang terbaik. Nah, kembali sempurna ke kita. Nanti habis ini saya ngisi di Basnas. Itu program sosial. Saya nggak minta bayaran. Apakah saya mau? Ini Bapak dan Ibu. Tahun 2005 kita buka, kita perlu ngatur strategi. Lebih lama. Pak kurang keras, gratis tahu gratis. Tetap memberikan ya? Sepakat? Masuk Pak Eka? Masuk. Berarti sudah dua kunci yang saya berikan. Pertama apa tadi? Inspire greatness. Jangan sampai sudah pemimpin ada kerjaan yang cuma rutin. Oke, kalau sudah mencapai greatness mungkin muncul rasa takut. Maka itu bahasa ignite boldness. Dan ketiga adalah yang terakhir embrace the role of business. Maksudnya apa? Embrace apa? Merangkul. Saya ingin tanya kepada Anda. Kalau ada anggota tim tanya kepada Anda, Bu, saya ini milik urusan karir atau rumah tangga ini? Apa jawaban Anda? Karir? Kalau Anda pemimpin, mulai sekarang Anda jawab ini. Jauhi pilihan or. Ganti dengan Dan. N. Maksudnya Pak, saya ini yang perlu saya perhatikan karir atau rumah tangga? Jawabannya Pak, karir dan Rumah rumah tangga. tangga. Bukan? Atau Yang tadi jenggot. Pak, saya ini perlu fokus akhirat atau dunia? Jawabannya Pak, dunia dan akhirat. Sambil ngelus jenggot. Hah? Jangan or tapi dan. termasuk ini rangkul, jangan pilih salah satu. Dua-duanya diambil. N bukan or. Apa itu perannya? Peran bisnis leader apa? Tiga. Yang bisa jawab siapa gantian? Apa? Peran bisnis leader. Satu, berperan sebagai entrepreneur dong. Yang kedua, berperan sebagai seorang leader dong. Yang ketiga, berperan sebagai seorang manager dong. Jangan sampai perannya diambil cuma manager. Ingat ya, harus sesuai SOP. Kalau enggak SP1 kamu. Yang diomongin itu, terus itu berarti Anda manager. Jangan juga Anda cuma berpikir, kalau kita berpikir bisa, yakin. Yang lain dicuekin. Berarti Anda berpikir, seorang leader. Atau Anda temukan inovasi baru. Ayo kita inovasi. Gaspol, remblong. Itu hanya sebagai entrepreneur. Saya dulu minta UKM ya. Ketika masih miliaran, ya Allah ini perusahaan ini kok tumbuhnya lambat amat sih. Saya bilang sama pengurusnya, ganti pimpinannya. Kenapa? Dia terlalu otak kiri, terlalu manajeriasi. Terus ganti yang entrepreneur. Ternyata apa? Tapi gaspol remplong. Sampai 2 triliun Pak. Saya bilang, saatnya jangan gaspol remplong terus. Perhatikan juga urusan manajer. Nggak boleh hanya gaspol remplong. Nggak nurut Pak. Pas kita triliun, bangkrut. Ada di Lasem. Remah. Ya. Hanya masuk ke polisian karena pengurusnya hanya fraud. Nah, rangkul. Maksudnya entrepreneur perannya apa nih? Kalau Anda sebagai seorang entrepreneur, apa saja? Nih, ya, fokus pada peluang, mengidentifikasi peluang yang baru. Ingat, di dalam kata peluang ada kata
Uang. Kurang keras. Di dalam kata peluang ada kata Uang. berarti kalau kita bisa menangkap peluang kita dapat Uang. ada peluang ambil, salah minta maaf, minta maaf, salah. Walaupun mungkin dimarahin, gundulmu. Kalau nggak gundulmu, your head. Kepala lu. Your itu kamu head itu kepala kamu bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya. Das. Tapi kalau sama perempuan saya nggak tega bukan your head, your eyes. Bahasa Jawanya apa? Dagadu. Kalau orang Jawa juga Pak, yogurt broken, cangkem musrek. Kalau kitchen, habulmu gitu. Angkat dong keluar. Yang kedua Pak, kalau ada suara itu benar, berani ngambil resiko tapi terukur. Kemarin COVID biasa nutup 2 perusahaan Pak. Ya berapa miliar bilang, ya biasa aja. Ya Tuhan, rezeki dari Allah nggak bakal tertukar. Saya ngelatih trainer. Saya ini trainer loh, ngelatih trainer. Masuk akal nggak? Teman saya bilang, Bil gila lu, trainer ngelatih trainer. Nanti rezeki lu dimakan orang kagak. Rezeki nggak bakal ketukar. Dan apa yang terjadi sekarang Pak? Di perusahaan saya, di Kupik itu, sehari bisa 7 training di perusahaan Pak. Dan saya sekarang tidak mengisi di 7 perusahaan, cukup satu. Yang lain siapa yang isi? Kader-kader saya. Rezeki buat saya nambah atau berkurang? Nambah, karena kan bayarnya kan perusahaan saya. Ada fee-nya. Jangan sampai ada, jangan dilatih bagus ya. Nanti dia keluar mendirikan perusahaan baru, dia itu gimana sih? Kalau mendirikan perusahaan baru, Anda sudah dapat amal soleh, insya Allah rezeki buat importer berlimpah. Gak usah khawatir. Kan boleh jadi ada peluang gitu ya. Ya Allah, ini orang sudah dididik kok dia balik kanan. Terus mendirikan baru ya. Enggak, importer sudah punya sistem persahabatan dengan Pak Ali tadi, belum tentu dia punya kan? Mereka punya. Jaringan sudah punya. Nggak usah khawatir. Rezeki itu bukan karena usaha kita. Tugas kita berusaha, yang kasih siapa? Allah. Masuk ya Pak? Masuk. Kalau tidak perjalanannya kok kelihatannya kejadian atau gimana? Orang berpikir kreatifnya inovatif, berpikir kreatif itu saya sepakat. Enggak ngerti. Setuju? Ya, membangun jaringan dan kolaborasi. Kalau ada cara kayak gini, jangan cuma Pak ikut acara ini setelah itu masuk kamar, diem, lihat drama Korea atau drama Cina. Dalam pertemuan ini saja membangun jaringan, membangun kolaborasi. Kalau saya kerjakan dengan kolaborasi, saya selalu menetapkan anak-anak saya. Pak, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, ini mana SD 4 tahun. 1 tambah 1. 11. Ya, ini mana SD 4 tahun. Kalau itu 1 tambah 1. Selain 2 dan 11, kalau kan enggak. Benar enggak ini? 27 Pak. Kok kalian 27? Bapak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berkolaborasi 27. Berarti 1 tambah 1 berapa Pak? 27. Langsung saya tahu, nah kamu pintar, nah itu turunan, nah. Dia lepaskan turunan, iya turunan mama. Dan yang kedua Pak, menyusun boleh inisiatif baru, boleh jadi impor habis ini bukan sekarang, peluangnya nambah perusahaan baru lagi, kemungkinan Bapak nambah? Nambah. Jangan, ya orang pertanyaan saya, sebagai seorang leader, apakah Anda sudah menjalankan 5 peran ini? Sudah? Atau belum? Kalau belum, diasah. Ini benar. Yang kedua Pak, leader. Leader apa? Ini dong. Fokus pada perubahan. Maksudnya apa? Membangun visi masa depan. Importer ke depan mau dibawa kemana? Tim saya ke depan mau dibawa kemana? Dan kemudian menggerakkan dan menyelaraskan tim. Kadang di tim itu ada yang malas bergerak. Ada yang satu dengan yang lain berantem. Ada. Tugas pemimpin menyelaraskan. Dan kemudian mengelola resistensi terhadap perubahan. Kadang-kadang dia ada perubahan di belakang pada gibah. FGD, forum gibah discussion. Anda malah jangan ngompor-ngomporin. Ya emang gitu lah. Itu yang ngasih kayak gitu itu Pak Ganda itu. Di antara komisaris paling tua dia wajar. Ya, bukan. Anda justru bagaimana supaya tidak mati. Dan meningkatkan adaptabilitas dan melahirkan tim yang peaceful warrior. Tim yang peaceful warrior apa? Target oke,
kinerja oke tapi hatinya Tenang. Damai. ya dengki, ya ini. Ya Allah, aku dengan macam gini ada respon dari silakan. Dan yang terakhir peran sebagai seorang manajer. Apa perannya? Yang kompleks menjadi sederhana, mengoptimalkan proses operasional, kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas serta meminimalisir risiko, menjaga kelestarian strategi, mengambil keputusan berdasarkan data, dan mengelola sumber daya secara efektif. Pertanyaan saya, apakah memang ini sudah Anda kerjakan? Itu perlu tiga-tiganya dirangkul. Apa saja yang dirangkul tadi? Entrepreneur, leader, dan Manajer. karena kalau Anda cuma entrepreneur saja, kebanyakan inovasi, chaos, kebanyakan ide, tapi gak ada yang jalan. Mungkin bahkan di timnya kebanyakan rapat, istrinya telepon rapat, anaknya telepon rapat. Sampai anaknya ditanya sama gurunya di sekolah, pekerjaan bapakmu apa? Rapat. Rapat gagasan, rapat inovasi. Atau kalau kemudian leader apa? Mimpi-mimpinya oke. Kalau kemudian berperan manajer kerja apa? Operasional Nokia itu apa maksudnya Pak? Detail sama operasionalnya, tapi yang lain berantakan. Maka ya bisa terjadi chaos, stagnan, ya bos. Maka tugas bisnis leader adalah di sini. Berarti tiga-tiganya di jalan. Maka pulang dari sini nanti, oh ternyata tugasku seorang leader itu apa? Berperan sebagai seorang entrepreneur, berperan sebagai seorang Manajer. berperan juga sebagai seorang Leader. dan itu terus masuk Pak Eko? Masuk. Sepakat? Maka Bapak dan Ibu, yuk nih ya, coba Anda refleksi. Kira-kira secara garis besar seperti apa potret peran Anda saat ini? Mana yang lebih dominan Anda perankan? Peran sebagai seorang entrepreneur, leader, atau manajer? Yang mana yang dominan? Dijawab Anda sendiri ya. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi potret peran Anda saat ini? Kenapa sih kok Anda, oh aku dominan entrepreneur, apa buktinya? Oh aku dominannya manajer, apa buktinya? Oh aku dominannya leader, apa buktinya? Dan pertanyaan saya yang ketiga, kalau Anda hanya fokus pada satu peran itu, apa dampak yang Anda dan tim Anda alami dari potret tersebut? Kalau Anda hanya berperan sebagai seorang manajer, kira-kira anggota tim Anda apa? Kerjanya hanya rutinitas kayak robot. Kalau Anda hanya berperan sebagai seorang leader, apa dampaknya? Anda yang tahu. Apa? Semangatnya ya sih, tapi Anda buat dirimu. Kalau Anda hanya berperan sebagai entrepreneur, apa? Kebanyakan inovasi tapi nggak ada eksekusi. Rapat terus. Rapat ke rapat. Nggak ada aksinya. Ingat ya, rapat tidak akan mengubah kinerjamu. Yang mengubah kinerjamu adalah action berdasarkan hasil rapat. Masuk Pak Eko? Masuk. Sepakat? Sepakat. Maka sekali lagi, hari ini saya berbagi 3 perannya. Apa itu? Yang pertama apa? Inspire Inspire greatness. Yang kedua? Ignite Night boldness. boldness. Yang ketiga? Embrace the role. Embrace the role of Transport business 3 leader. peran. 3 peran kita apa? Leader. Leader, manager, entrepreneur. Entrepreneur. Jangan lupa pulang dari sini susun kritis Anda. Dan setelah itu inspirasi anggota tim Anda. Jangan lupa Anda ciptakan anggota tim Anda berani, bukan rasa takut. Kayaknya itu yang bisa saya sharingkan kepada. Kalau ada yang kurang dalam, nanti boleh telepon sama saya, boleh ngobrol sama saya. Ya, dan kalau usah khawatir, kalau ngobrol nanti dicas enggak. Supaya Anda tahu weakness saya.